Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Bidayatul Hidayah adalah salah satu karya monumental Imam Ghazali yang berfungsi sebagai panduan ringkas untuk memulai perjalanan spiritual seorang hamba menuju ketaatan kepada Allah. Kitab ini sering disebut sebagai mukodimah atau langkah awal untuk mencapai hidayah yang sempurna. Pada bagian pertama, Imam Ghazali membahas tentang adab dan tata cara bersuci serta sholat, yang merupakan dasar dari segala ibadah. Silahkan sampaikan tanggapan Anda. Setelah memahami adab bersuci dan sholat, Imam Ghazali melanjutkan ke bab berikutnya yang membahas tentang adab dalam bergaul dengan sesama manusia dan Sang Pencipta. Beliau menekankan pentingnya menjaga lisan, menjauhi sifat dengki, ria, dan sombong, serta menanamkan sifat tawadu atau rendah hati. Pada bagian ini, kita diajak untuk membersihkan hati dari berbagai penyakit ruhani agar dapat menerima hidayah yang lebih tinggi. Pada bagian ketiga, Imam Ghazali memberikan bimbingan untuk menjauhi dosa dan maksiat, baik yang zahir maupun batin. Beliau menjelaskan bagaimana anggota tubuh kita seperti mata, telinga, lisan, dan hati harus dijaga dari hal-hal yang diharamkan. Ini adalah bentuk penjagaan diri agar hidayah yang telah kita peroleh tidak luntur karena kelalaian kita sendiri. Setelah Anda memahami cara menjauhi maksiat, Imam Ghazali membawa kita pada pembahasan tentang adab dalam ketaatan. Pada tahap ini Anda diajak untuk tidak hanya melakukan ibadah secara rutin, tetapi juga melakukannya dengan keikhlasan dan kesadaran penuh. Beliau menekankan bahwa ketaatan yang sejati tidak hanya terletak pada banyaknya amalan, tetapi pada kualitas hati yang menyertainya. Pada tahap selanjutnya, Imam Ghazali menjelaskan tentang pentingnya memelihara adab dalam setiap aktivitas sehari-hari. Beliau memberikan tuntunan bagaimana tidur, makan, dan berinteraksi sosial dapat bernilai ibadah jika dilakukan sesuai dengan sunnah dan adab Islam. Dengan demikian, seluruh hidup kita dapat diubah menjadi rangkaian ketaatan kepadanya. Selanjutnya, Imam Ghazali mengajarkan tentang pentingnya istiqomah atau konsistensi dalam beramal. Beliau mengingatkan bahwa hidayah yang telah diperoleh harus terus dijaga dan ditingkatkan dengan kesabaran dan doa, serta dengan terus memperbaiki niat karena Allah semata. Dengan istiqomah, kita dapat menghadapi berbagai ujian dan godaan dalam perjalanan spiritual menuju ridhonya. Sebagai penutup dari kitab ini, Imam Ghazali mengingatkan kita akan hakikat kehambaan dan pentingnya selalu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap hembusan nafas. Beliau menegaskan bahwa ilmu dan amal haruslah berjalan beriringan, di mana ilmu menjadi pelita dan amal menjadi bukti nyata dari ketaatan kita. Dengan mengamalkan ajaran Bidayatul Hidayah, kita diharapkan dapat meraih ridhonya dan hidup dalam keberkahan. Mari kita telaah lebih detail mengenai adab bangun tidur yang disebutkan dalam Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali menganjurkan agar saat pertama kali terbangun, kita hendaknya mengingat Allah dengan zikir, seperti membaca doa bangun tidur dan merenungkan kebesarannya. Setelah itu disunahkan untuk segera berwudu dan melaksanakan sholat tahajud atau sholat sunnah fajar sebelum waktu sholat subuh tiba. Apakah Anda ingin penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini, atau berpindah ke topik adab lainnya? Baik, mari kita telaah adab saat buang hajat. Imam Ghazali menyarankan agar kita masuk ke dalam kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri dan membaca doa sebelum masuk. Di dalamnya kita dilarang menghadap atau membelakangi kiblat, tidak boleh berbicara, dan disunahkan untuk membersihkan diri dengan tangan kiri serta menjaga kebersihan tempatnya. Setelah selesai, kita keluar dengan mendahulukan kaki kanan dan membaca doa keluar. Mari kita telaah adab berwudu. Imam Ghazali menekankan pentingnya memulai dengan niat dan membaca basmalah. Saat membasuh anggota wudu, disunahkan untuk mendahulukan yang kanan, menghemat air, dan menyempurnakan basuhan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan, serta membaca doa setelah wudu selesai. Mari kita telaah adab masuk masjid. Imam Ghazali menyarankan agar kita mendahulukan kaki kanan saat melangkah masuk dan membaca doa masuk masjid. Di dalam masjid, dianjurkan untuk segera melakukan sholat tahiyatul masjid, menjaga ketenangan dan menyibukkan diri dengan zikir atau membaca Al-Quran. Saat keluar, hendaknya mendahulukan kaki kiri dan membaca doa keluar masjid. Mari kita telaah adab dalam melaksanakan sholat fardu. Imam Ghazali menekankan pentingnya sholat tepat waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki
dengan memperhatikan toharah yang sempurna, kehusyuan dalam gerakan dan bacaan, serta menghadirkan hati seolah-olah sedang berdiri di hadapan Allah. Setiap gerakan sholat harus dilakukan dengan tumanina. Mari kita telaah adab dalam berpuasa. Imam Ghazali menjelaskan bahwa puasa yang hakiki tidak sekadar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menjaga seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa dan maksiat. Mata harus dijaga dari pandangan yang haram, lisan dari bergunjing dan dusta, serta hati dari pemikiran buruk. Dengan demikian, puasa berfungsi sebagai sarana pensucian jiwa yang sesungguhnya. Mari kita telah adab membaca Al-Quran. Imam Ghazali menganjurkan agar kita selalu dalam keadaan suci saat membacanya, membaca dengan tartil dan penuh tadabbur untuk memahami maknanya, serta menghadirkan kehusyuan seolah-olah sedang mendengar kalamullah langsung darinya. Mari kita telaah adab dalam bergaul dengan orang tua dan guru. Imam Ghazali mengajarkan untuk selalu menghormati, berbicara dengan lemah lembut, dan mentaati perintah mereka selama tidak bertentangan dengan syariat. Begitu juga terhadap guru, kita hendaknya menunjukkan sikap tawadu dan menghargai ilmu yang mereka sampaikan. Mari kita telaah adab dalam menjaga anggota badan dan panca indera. Imam Ghazali mengingatkan bahwa setiap organ tubuh kita akan dimintai pertanggungjawaban. Mata harus dijaga dari pandangan yang haram, telinga dari mendengar gibah atau keburukan, lisan dari berbohong dan menyakiti, serta tangan dan kaki dari berbuat zolim. Dengan menjaga semua itu, kita terhindar dari dosa dan tetap berada di jalan hidayah. Mari kita telaah adab dalam berbicara. Imam Ghazali mengajarkan bahwa lisan merupakan nikmat yang besar yang harus disyukuri. Salah satunya dengan menjaga perkataan agar hanya digunakan untuk kebaikan. Beliau melarang keras untuk berbohong, bergunjing, memfitnah, dan memperbanyak pembicaraan yang sia-sia, karena kata-kata yang keluar akan dicatat dan dimintai pertanggungjawaban. Mari kita telaah adab dalam tidur. Imam Ghazali menyarankan agar kita tidur dalam keadaan suci, membaca zikir atau ayat-ayat Al-Quran sebelum tidur, dan berniat bangun untuk melakukan ibadah di malam hari. Beliau juga menganjurkan posisi tidur yang sesuai dengan sunnah untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari kita telaah adab dalam mencari ilmu. Imam Ghazali mengingatkan bahwa niat dalam belajar haruslah ikhlas karena Allah, bukan untuk mencari popularitas atau dunia. Beliau juga mendorong untuk mengamalkan ilmu yang didapat, serta menyebarkannya agar ilmunya berkah. Mari kita telaah adab dalam bergaul dengan sesama muslim. Imam Ghazali mengajarkan untuk selalu menunaikan hak-hak mereka, mencintai kebaikan bagi mereka sebagaimana mencintai diri sendiri, serta menghindari segala bentuk perbuatan yang dapat menyakiti hati atau fisik mereka. Dengan demikian, ukhuwah Islamiyah dapat terjaga dengan baik. Mari kita telaah adab dalam menjaga hati dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Imam Ghazali menekankan pentingnya membersihkan hati dari sifat-sifat tercela seperti ujub, ria, dan dengki. Dengan hati yang bersih, kita dapat mencapai ketakwaan yang sesungguhnya, di mana semua amalan yang kita lakukan didasarkan pada rasa cinta dan takut kepadanya. Mari kita telaah adab dalam bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Imam Ghazali mengajarkan bahwa tobat yang sesungguhnya harus memenuhi syarat-syaratnya, yaitu menyesali dosa yang telah diperbuat, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan meminta maaf kepada orang yang dizolimi jika berkaitan dengan hak sesama manusia. Mari kita telaah adab dalam menghindari sifat munafik dan menjaga keikhlasan hati. Imam Ghazali menegaskan bahwa seorang hamba harus senantiasa introspeksi diri, agar amalannya terbebas dari sifat riya dan munafik, serta ikhlas semata-mata karena mencari ridhonya, sehingga ibadahnya diterima dan bernilai di sisi Allah. Mari kita telaah adab dalam berdoa. Imam Ghazali mengajarkan agar kita berdoa dengan penuh keyakinan, merendahkan diri di hadapan Allah, memilih waktu-waktu yang mustajab, dan mengawali serta mengakhiri doa dengan puji-pujian dan salawat kepada Nabi. Semoga senantiasa tercurah rahmat dan keselamatan atasnya. Sebagai alinea penutup, penting untuk dipahami bahwa Bidayatul Hidayah bukan sekadar bacaan, melainkan sebuah peta perjalanan spiritual. Inti ajarannya mengajarkan bahwa kesempurnaan seorang hamba terletak pada perpaduan antara praktik ibadah yang benar dan kebersihan hati yang tulus. Dengan mengamalkan setiap adab yang diajarkan, kita diharapkan dapat terus mendekatkan diri kepadanya dan meraih ridho serta ampunannya dalam setiap langkah kehidupan.
Semoga pembahasan mendalam mengenai Bidayatul Hidayah ini memberikan manfaat serta menambah wawasan spiritual kita semua. Terima kasih atas kesempatan berdiskusi yang sangat baik ini. Semoga kita dapat senantiasa berada dalam petunjuk dan ridhonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.